Negeri ini jangan diserahkan orang lain, jangan sampai diambil orang lain, karena kita nanti akan dikubur di sini. Kalau sampai dikuasai orang lain, yang entah kita nggak tahu orang lain itu Islam kah atau Yahudi kah, saya nggak tahu. Yang tahu Gus Fuad. Kalau sampai dikuasai bangsa lain, meskipun Muslim, kami nggak tahu mereka itu Muslim ahlu sunnah wal jamaah atau bukan ahlu sunnah wal jamaah, karena katanya kakek mereka ilmunya melebihi Imam Syafi'i. Katanya. Berarti mereka bukan madhab, bukan madhab Syafi'i. Bahkan katanya Kanjeng Nabi Muhammad pun belajar nahwu sorof kepada kakek mereka. Saya sebagai Muslim, wallahi demi Allah nggak terima kalau sampai ada yang nganggap ada orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan rame-rame. Ada kenikmatan besar yang dianugerahkan Allah kepada kita semua, kita sebagai bangsa, juga kita sebagai umat Islam. Kita sebagai bangsa oleh Allah dianugerahi wilayah yang sangat makmur dan aman. Nggak apa-apa, nggak mau ngaji nggak apa-apa, tapi jangan rame-rame. Mohon di, oh gitu dah. Iya gitu. Iya nakis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bangsa-bangsa lain, ada bangsa yang tidak dianugerahi wilayah, kayak Rohingya. Ada bangsa dianugerahi wilayah tapi nggak aman, kayak Suriah, Pakistan, Palestina dan segala macam. Ada bangsa yang diberi wilayah tapi nggak subur, kayak Yaman dan sebagainya. Iya, kita ngomong apa adanya. Kita ini bangsa yang oleh Allah dianugerahi wilayah bumi yang aman, makmur dan subur. Batang kayu singkong lempar saja juga. Tunggu tahun depan dicabut ada buahnya. Ya bangga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampean ke Arab, sampean ke Mesir, ke Afrika, Sudan, ke Yaman, nggak akan bisa melihat pemandangan kayak begini. Syukurlah, alhamdulillah, dan wajib kita jaga. Paham ya? Bapak Ibu rahmatullah, kewajiban kita menjaga wilayah, jangan sampai sejengkal pun hilang, jangan sampai sejengkal pun dikuasai orang lain, jangan sampai dijajah, diambil orang lain, jangan sampai dirampas, dirampok, dimaling bangsa lain, meskipun mungkin kebetulan agamanya sama. Namanya kita punya rumah, punya aset, punya properti, punya sepeda motor, punya anak istri, kita wajib menjaga milik kita. Kita wajib menjaga aset rumah kita, keluarga kita, dari maling-maling yang akan mengambil, nyolong hak kita.
Dan kalau konteksnya maling rampok, maling kafir kampleng, maling Islam juga di kampleng. Halo. Dan kalau kita ngampleng maling kebetulan muslim, bukan berarti kita ngisruh, bukan berarti kita rusak persaudaraan, bukan berarti kita adu dom, enggak. Memang kewajiban dan hak kita menjaga, mengamankan apa yang dianugerahkan Gusti Allah. Jangan sampai diambil orang lain. Halo. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena bela dirinya, mati syahid. Membela diri dari siapapun yang memudoroti, mencelakakan dirinya, mau muslim maupun non muslim, bela diri wajib. Ada orang mau bunuh sampean, oh gimana ya, tak lawan apa enggak? Nah, tapi dia sesama muslim, dah mati nggak apa-apa, itu mati konyol. Halo. Kalau sudah mengambil hak, ya kita lawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sugeng tindak kiai, mugi sehat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sakit kita lanjut? Bisa kita lanjut ya? Saya ulangi, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela diri, matinya syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa mati karena membela kehormatan keluarganya, istrimu digerayai orang, istrimu diambil orang, wajib dibela. Kalaupun mati syahid. Bagaimana kiai kalau yang mau ambil itu sesama muslim? Kampleng. Rangkeng sih kalian. Bagaimana kalau yang mau ngambil itu ngaku keturunan Kenaro? Kampleng. Bela diri wajib, jaga hak wajib, jaga keluarga wajib, jaga amanah wajib. Paham betul lagi? Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela harta, matinya mati syahid, bukan mati konyol. Kalau ada rampok jangan menyerah, monggo, itu wong goblok. Pasrah, wajib dibela. Nah, negara ini, bangsa ini dianugerahkan Allah kepada kita, bangsa Indonesia, kaum Nusantara, kaum Itung Irung PSI. Dulu wilayah Nusantara kosong. Mungkin berapa puluh ribu tahun yang lalu kami layak itu. Man ammaro ardon, ada kalimat begitu. Man a'maro ardon, ada kalimat begitu. Man a'maro ardon, ada kalimat begitu. Man ahya ardon mayyitah, siapa yang membabat wilayah kosong, nggak ada pemiliknya. Aduh, dia menggarapnya, dia memakmurkannya. Fahuwa ahaqqu biha, maka orang itu lebih berhak atas wilayah kosong yang dibabat itu. Lalu orang nenek moyang kita yang babat itu mati, punya anak cucu, wilayah ini haknya anak cucunya sebagai ahli waris, lalu beranak pinak, lalu anak cucunya kita ini. Sungguh negeri Arab, haknya bangsa Arab. Halo.
negeri Amerika Latin, haknya bangsa Amerika Latin. Negeri Tarim, haknya orang Tarim, dan kita enggak oke-oke. Negeri Nusantara ini haknya kaum Nusantara dengan nas hadis, bukan nafsu, dengan nas hadis Bukhari Muslim. Man ahya ardan mayyitah fahuwa ahaqqu biha min ghairi. Siapa yang membabat tanah kosong, memakmurkannya, maka dia lebih berhak atas tanah itu daripada orang lain, daripada bangsa lain. Ketika mereka punya anak cucu lalu menyatu jadi bangsa yang dari anak cucunya pembabat hutan itu lebih berhak memiliki wilayah ini daripada bangsa lain. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keindonesiaan juga. Orang mungkin menganggap masih sesuai dengan pri keafganistanan, mungkin menganggap sesuai dengan pri kearaban, mungkin menganggap sesuai dengan pri keyamanan. Tapi namanya penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kenusantaraan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nikmat berupa wilayah yang subur, aman, sungguh wajib dijaga. Jangan sampai dibiarkan dikuasai bangsa lain. Jangan sampai orang lain lalu bikin alat-alat klaim palsu. Kemudian dengan alat klaim palsu, dengan nama makam pahlawan palsu, dengan nama ulama palsu, lalu mereka klaim katanya ini negeri milik mereka. Tidak bisa. Paham? Bagaimana kalau mati bela wilayah? Bagaimana kalau mati bela perbatasan? Kita nggak rela sejengkal pun diambil bangsa lain. Matimu mati syahid. Halo? Matimu mati syahid. Hadis Bukhari, Mas. Man mata murabitan fi sabilillah dan mulahu ajruhu ila yaumil qiyamah. Siapa yang mati menjaga wilayah perbatasan, ribat, murabatoh, jaga perbatasan sampai mati. Kita nggak ingin sejengkal pun hilang. Itu mati fi sabilillah, mati syahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut. Mati jaga wilayah, mati jaga bangsa, mati jaga perbatasan, itu namanya mati. Pahalanya terus berkembang, muda. Apa muda itu? Bertambah terus sampai hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW mendirikan negara Madinah. Jangan dibayangkan negara Madinah itu muslim semua, enggak. Negara Madinah yang dirintis, dideklarasikan oleh Rasulullah SAW mirip-mirip NKRI ini. Sekitar Masjid Nabawi muslim, yes. Sekitar Masjid Kuba rata-rata muslim, yes. Tapi ada Yahudi 1-2. Khaybar yang banyak Yahudi and Kristen.
Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Daumatil Jandal, rata-rata Yahudi. Negeri Madinah yang dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tetap berkomitmen mengamankan semua wilayah. Nggak peduli wilayah mayoritas Muslim, Nabi menjaganya. Wilayah yang kebetulan mayoritas Yahudi, Nabi tetap menjaganya. Halo. Wilayah mayoritas Kristen, Nabi tetap menjaganya. Pasukan kafir Quraisy nyerang Madinah, mau masuk wilayah yang mayoritas Muslim, pukul. Mau masuk wilayah Khaybar, mayoritas Yahudi Kristen, tetap dipukul. Masuk wilayah Quraidah yang rata-rata Yahudi, namanya musuh, tetap musuh, dia tetap dipukul. Nggak ada contoh tuntunan dan ajaran dari Nabi biarin wilayah Bali hilang, wong mayoritas Hindu, nggak ada begitu. Biarin Papua hilang, mayoritas Kristen, nggak ada itu. Biarin NTT hilang, mayoritas Katolik, nggak ada ajaran Nabi begitu. Pokok wilayah negaranya Nabi, mau wilayah Muslim, mau wilayah mayoritas non Muslim, wajib dijaga, wajib diamankan. Poin pertama, wajib menjaga NKRI harga mati berdasar dalil dan berdasar sejarah, dan berdasar realitas. Realitasnya apa? Hari-hari kita sholat ibadah tahajud, Jumatan jamaah, manakipan, yasinan di bumi pertiwi Indonesia sajadah kita, Indonesia masjid kita, Indonesia tempat ibadah kita. Kita kecil, anak cucu kita ngaji Quran di Indonesia, ngaji TPQ di Indonesia, ngaji madrasah diniyah di Indonesia. Halo. Ngerti nahwu sorok juga dari Indonesia, ya bangga. Mondok sampai Alfiah sampai Mu'in Wahab di Plosolir Boyo Sarang juga di Indonesia. Tamat Mondok Boyong berjuang mengajar ngurusi NU, dirikan pondok juga di Indonesia. Sungguh Indonesia madrasah kita, sungguh Indonesia pesantren kita, sungguh Indonesia medan dakwah dan medan jihad kita. Ngestroh Indonesia, ngestroh sajadah kita, kampleng. Paham apa enggak? Ngaco Indonesia, ngaco tempat TPI, madrasah pesantren kita, kampleng. Dan yang lebih istimewa di Indonesia, Mekah sebetulnya lebih hebat dari Indonesia, Madinah lebih hebat dari Indonesia. Toh banyak di antara kita milih mati dikuburkan di Indonesia. Kenapa? Mati di Mekah hebat, mati di Madinah hebat, tapi nggak diziarahi. Mati di Ciamis di mati di Ciamis di ziarahi. Di Mekah nggak ada tahlilan, nggak ada 7 hari. Mati di sini diselamati, ada tahlilan, ada yasinan. Halo. Di sana nggak ada haul, mati di sini dihauli. Kalaupun gara-gara mati status Mekah dapat fadilah sekian, berlangsung waktu sampai kiamat, di sana nggak ditambahi tahlil, di sini ditambahi tahlil. Saya yakin nanti finish pahalanya lebih banyak mayit yang dikubur di Indonesia. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini jangan diserahkan orang lain, jangan sampai diambil orang lain.
karena kita nanti akan dikubur di sini. Kalau sampai dikuasai orang lain, yang entah kita nggak tahu orang lain itu Islamkah atau Yahudikah, saya nggak tahu. Yang tahu Gus Fuad. Kalau sampai dikuasai bangsa lain, meskipun Muslim, kami nggak tahu mereka itu Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena katanya kakek mereka ilmunya melebihi Imam Syafi'i. Katanya. Berarti mereka bukan madhab, bukan madhab Syafi'i. Bahkan katanya Kanjeng Nabi Muhammad pun belajar nahwu sorof kepada kakek mereka. Saya sebagai Muslim, wallahi demi Allah nggak terima kalau sampai ada yang nganggap ada orang lain lebih pintar nahwu sorof daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan katanya 25 Rasul talabu, cari ilmu, dapat ilmu dari kakek mereka. Di Malang ada yang ceramah, katanya justru yang pantas belajar pada kami Imam Syafi'i, bukan kami yang harus ambil ilmu dari Imam Syafi'i. Madhab 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu yang lebih pantas ngaji kepada kami. Bangsa itukah yang akan kau serai, kau amanati, jaga mengelola Nusantara? Tidak bisa. Enggak kan? Mending wilayah ini kita jaga sendiri. Kalau kita yang jaga bersama masyayikh kita, jamin Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita, kakek nenek moyang kita, anak cucu kita, pokok negeri ini tetap kita sendiri yang menjaga bersama ulama yang sanad dan nasabnya berasal bersambung dari Wali Songo. Asal tetap kita yang jaga negeri ini. Siapapun yang mati di sini ditahlili, diziarahi, dihauli, ya bangga, diselamati. Sekali lagi, jangan serahkan wilayah ini Nusantara kepada bangsa lain yang kita nggak tahu agama mereka apa, yang kita nggak tahu karakter mereka apa. Dan andai mereka Muslim, kita nggak tahu secara pasti apa mereka madhab Syafi'i, kita nggak tahu. Apa mereka Asy'ariyah, Maturidiyah, kita juga nggak tahu. Apa mereka Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadziliyah, kita nggak tahu. Apa mereka ngaji kitab Ihya, kita juga nggak tahu. Mending ikut kiai lebih jelas. Asli madhab Syafi'i, asli Asy'ariyah, Maturidiyah, asli Imam Junaid Al-Baghdadi, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Al-Imam Al-Ghazali. Derek kiai sebangsa dengan kita, podo pesek yuk, podo pesek mas, nggak apa-apa pesek, tapi agamanya jelas, akidahnya jelas, fikihnya jelas, komitmen kepada bangsanya juga jelas, nasionalismenya jelas, kecintaannya pada Indonesia juga jelas. NKRI harga mati. Paham ya? Apa ini? Wilayah ini berdasar dalil wajib dijaga. Wilayah ini berdasar kesejarahan milik kita, warisan dari nenek moyang, wajib dijaga.
wilayah ini karena tempatnya Ahlus Sunnah, tempat kita ngaji, tempat kita ibadah, tempat kita dikebumikan, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wilayah ini wajib dijaga, jangan sampai dikuasai bangsa